nama saya Purwatul Ayuni. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Madura atau bisa disebut IAIN Madura. Tujuan saya ke sini, saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak tentang sejarah yang ada di desa ini. Insya Allah, khususnya di Kabupaten Pamekasan ya. Insya Allah. Di mana proses wawancara ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu sejarah Indonesia dan dunia, Pak. Apakah Bapak berkenan menjadi narasumber saya? Insya Allah, sebelumnya atau sekapur sirih tentang budaya atau sejarah yang saya ketahui di daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih, Pak. Sebelumnya atas nama siapa ya, Pak? Saya nama aslinya Raden Saifullah, dipanggil Ibu. Apakah Bapak penduduk asli daerah sini? Asli kelahiran Pamekasan. Menurut Bapak, adakah sejarah di desa Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ini yang menarik untuk dikaji? Ada saya ketahui dari timbulnya api alam, api yang tak pernah kunjung padam, maksudnya membara terus ya, itulah yang saya ketahui ya. Awal mula terbentuknya api itu bagaimana ya, Pak? Ya, secara penelitian dari ilmuwan ya, itu mengandung gas. Dulu pada tahun berapa itu di situ ada air yang mendidih seperti kolam ya, tapi bukan kolam tapi lebar. Lebar itu ada yang apa yang kayak rebus air mendidih sampai blek-blek, itu anget katanya airnya. Dulunya di situ dari namanya desa itu desa Dengkah, dusun Dengkah, desa Telanakan, kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Di situ terjadi fenomena alamnya. Kalau sekarang kan seperti itu, fenomena alam keluarnya api di dalam tanah. Kronologinya begini menurut riwayat setempat atau masyarakat dan banyak versi soalnya. Terjadinya api itu dulu ya, ini sebelumnya itu lautan sampai ke barat, sampai menyambung. Karena ada erosi akhirnya mengikis sehingga menjadi daratan. Nah, tapi pada waktu itu tahun berapa itu di situ namanya yang punya yang punya lokasi di situ namanya Kiai Moko. Nama anunya itu siapa gitu saya lupa. Cuman panggilnya Kemoko. Kemoko itu orangnya tersohor dan orangnya dukun, dalam artian bukan dukun yang berbau mitos, bukan dukun yang bernuansa Islami. Nah, secara memberikan memberikan syarat doa untuk keagamaan gitu ya. Jadi di situ Islami. Lantas pada suatu hari dengan tersohornya seantero Nusantara ini, terdengar oleh pangeran atau raja dari Palembang. Raja Palembang punya anak perempuan sakit, seperti orang gila, sudah tidak bisa diobati. Menurut ceritanya seantero tidak ampuh. Terus katanya bermimpi didatangi seseorang bahwa di Madura, tepatnya di tengah-tengah, namanya Kabupaten Pamekasan, dulu Pamelingan, ada dukun yang sakti mantraguna dengan mantra-mantra doa-doanya. Setelah raja itu memutus atau menyuruh pada sama prajuritnya ya, tolong disurvei di Kabupaten Pamekasan melalui kapal bawah. Ada dukun namanya tidak tahu saya ini, tolong jadi. Setelah disurvei ternyata di situ tepatnya di dusun Dengkah Telanakan itu ditunjukkan oleh masyarakat di sini namanya Kemoko. Orangnya lagi mancing, dia memang sukanya mancing. Akhirnya setelah lama kelamaan tentang perdukunan itu, suruhan dari sang paduka datang, kenalan gini-gini, ceritakan
keadaannya yang menderita, yang sakit anaknya Raja Palembang. Lama kelamaan akhirnya dikasih obat atau dikasih ramuan, dikasih ini, didoain, ini tolong dibawa pulang lagi, minumkan dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah dilaksanakan oleh prajurit Raja Palembang, akhirnya perempuan itu sembuh, tambah cantik malah. Sehingga orang kalau berbuat baik tentu dibalas dengan kebaikannya. Akhirnya Raja Palembang itu menyuruh kembali, tolong upeti ini imbalan kasihkan kepada Kiai Moko. Saya tidak bisa datang sendiri, cuman ini sekedar istilahnya imbalannya. Ada dua versi, banyak versi sebetulnya ya. Begini, terjadinya letusan api di situ. Satunya saya lupa, saya letusan api itu. Tapi yang saya ketahui pada waktu itu memberikan upeti imbalan dari raja sama Kemoko itu langsung di Terawang Buni meledak. Pas timbul perempuan cantik. Nah di situ yang anaknya raja, saya kaget. Yang pesuruh-pesuruhnya, prajuritnya, kok anaknya raja naik di atas seperti ini? Bukan upeti itu anunya ya barangnya, tapi petinya ada tempatnya gitu. Langsung putri cantik gitu. Hanya kok ini saya namakan Juminten. Setelah Juminten dikawini oleh Kemoko, menancapkan tongkatnya Kemoko, dar langsung meletus sang api itu sampai berasap putih dan sebagainya. Dan di sebelah utara ada di situ Apoy Bini katanya, perempuan itu istilahnya begini, menurut setempat ya, pengakuan rakyat setempat, merasa iri karena saya tidak bisa keluar dari bumi, hanya meledak juga. Kok ada letusan ini? Setelah ditinjau oleh prajuritnya Kemoko, anak buahnya, ada api perempuan di sana. Sehingga itu terjadi, akhirnya kawin Kemoko dengan Juminten itu anaknya raja. Terjadinya di situ api alam sampai sekarang. Biarpun kena air, kalau dicungkil tambah membara. Kenapa? Kalau menurut saya kekuasaan Allah satu. Secara manusiawi itu bisa mitos, bisa faktor alam, ada gas bumi ya, gas bumi di situ mungkin seperti itu. Nah jadi cerita intinya Kemoko itu adalah kiai yang sakti, bisa mengobati. Akhirnya terjadi perkawinan, pernikahan dengan anaknya raja namanya Juminten. Nah di situ saya yang sebelumnya ya begitulah Yuyun ya, yang saya tahu tentang terjadinya api nantak kunjung padam, dusun Cerkah, desa Telanakan, kecamatan Telanakan, Pamekasan kabupatennya. Baik Bapak, terima kasih. Berarti tokoh yang membentuk api unggun itu Kemoko ya? Kiai Moko, nama aslinya siapa saya lupa ya. Tolong di YouTube kanan itu nama asli Kemoko gini. Ada ya. Baik Bapak, Nah, terima kasih karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya. insya Allah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku saya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.